Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel M Sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial sedikit tentang keuangan dan motivasi. Oke, baik sahabat semua dimanapun berada, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, buat sahabat yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik subscribe. Buat video yang disukai silahkan di like dan di share agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video singkat saya ini. Oke, baik sahabat semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang chat AI untuk pendidikan ya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita masuk ke yang pertama terkait dengan kelebihannya ya, kelebihan chat AI. Yang sekarang sedang viral ada chat GPT ya, ada chat PDF, Umata AI, ada banyak sekali chat AI ya. Apalagi kalau kita cek di Play Store, saat ini sudah ada banyak sekali chat dengan teknologi AI. AI ini ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Tentu saja yang gratis terbatas dan yang berbayar lebih lengkap ya. Oke, baik sahabat semua, pertama kelebihannya adalah dapat menghemat waktu. Dengan menggunakan chat AI ini kita lebih hemat waktunya ya untuk melakukan pekerjaan sehingga kita bisa lebih produktif ya, utamanya misalkan kita yang ada di perguruan tinggi ya, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, tentu dengan bantuan AI ini kita akan lebih mudah meningkatkan produktivitas kita ya, misalkan sebagai peneliti yang meneliti pengabdian, melakukan pengajaran ya, pendidikan, misalkan menulis buku, menulis artikel dan lain sebagainya, akan sangat mudah sekali dengan bantuan AI ini, dan itu sangat menghemat waktu kita. Kalau sebelumnya mungkin kita mikir butuh waktu 1 jam, dengan bantuan AI ini kita cukup waktu 10 menit tuntas dan beres gitu ya. Oke, itu kelebihannya menghemat waktu. Kemudian nomor 2 teman-teman, ini dapat hasil kerjanya, hasil kerja AI ini menyerupai hasil kerja manusia ya. Misalkan di sini contoh kasusnya ChatGPT ini ya, adalah chatbot yang mampu memberi respon yang sangat mirip dengan hasil kerja manusia, bahkan bisa dipersonalisasi ya, sesuai dengan kebutuhan personal masing-masing, sesuai dengan yang kita perintahkan, yang kita minta, yang kita tanyakan, itulah yang akan dijawab, yang akan diberikan oleh ChatGPT ataupun chatbot AI lainnya ya. Oke, jadi sangat membantu kita. Kemudian nomor 2 ya, nomor 3 ini, nomor 3, pembelajaran yang dipersonalisasi ya, seperti yang sudah disampaikan tadi nomor 2, bahwa tergantung pertanyaan ataupun perintah kita. Misalkan kita seolah-olah menjadi siswa SD, SMP ataupun SMA, kemudian mengatakan ya, mencurhatkan diri, saya sekarang sebagai siswa SMA, kemudian saya mendapatkan tugas tentang misalkan mengerjakan pelajaran sejarah, kemudian akan menanyakan tentang sejarah tersebut gitu ya, maka akan dijawab sesuai dengan permintaan siswa tersebut misalkan. Atau kita sebagai YouTuber misalkan, bertindak sebagai YouTuber, tolong beri masukan kepada saya agar channel saya lebih mudah untuk viral dan seterusnya, maka akan dijawab juga seperti itu teman-teman ya. Itu namanya dipersonalisasi ya, sesuai dengan pertanyaan personal. Oke, untuk kemudian berikutnya adalah umpan balik yang instan teman-teman. Jadi cas cis cus seperti itu. Apa yang kita tanyakan, curhatkan, perintahkan, saat itu juga akan diberikan jawaban oleh chat AI ini teman-teman ya. Jadi sangat cepat sekali ya. Jadi chat AI ini dapat menghasilkan tanggapan dalam waktu yang singkat, instan dan nyata ya. Oke, berikutnya adalah peningkatan keterlibatan ya. Jadi chat AI dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mengasihkan
dengan memberikan petunjuk dan respon interaktif ya kepada siswa. Ini dalam dunia pendidikan ya. Jadi dengan menggunakan chat AI ini kita bisa perintahkan untuk membuat sebuah petunjuk yang interaktif ya, yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadi secara tidak langsung dia akan terlibat memberikan jawaban kepada kita, ya kan? Oke. Kemudian nomor 6 ini terakhir ya, bahwa dengan menggunakan chat AI ini akan membuat pendidikan lebih mudah diakses ya oleh siswa penyandang disabilitas dan seterusnya ya. Jadi akses ini ya dapat dengan mudah oleh siswa ya. Karena chat AI ini menghasilkan respon berbasis teks ya. Oke. Kemudian selain ada kelebihan ya, kelebihan chat AI ini tentu saja ada kekurangan ya. Namun sebelum kita ke kekurangan ini saya ringkas dulu bahwa pertama kelebihan chat AI adalah menghemat waktu, hasil kerjanya mirip manusia, pembelajaran personal ya, umpan balik yang instan, tingkat keterlibatannya tinggi, kemudian memberikan aksesibilitas yang lebih mudah seperti itu. Berikutnya ya, kelemahan chat AI di dunia pendidikan tentu saja ini membuat penggunanya akan menjadi semakin bergantung terhadap teknologi ya. Sehingga ketika tidak menggunakan teknologi ini serasa hampa karena dengan segala kelebihannya tadi itu memanjakan manusia, maka manusia akan juga lebih senang ya menggunakan teknologi itu, namun pada akhirnya bisa menjadi sebuah ketergantungan ya, ketergantungan. Sehingga di era milenial ini tentu saja pakai data merupakan kebutuhan pokok ya, hampir menjadi kebutuhan setiap orang, bahkan anak kecil sekalipun ya terhadap teknologi ini ya. Jadi misalkan di sini ya, chat AI tidak berfungsi selama pelajaran atau penilaian penting ya, tentu saja apalagi kalau tidak ada internetnya gitu ya. Oke, kemudian kreativitas terbatas teman-teman ya. Jadi kelemahan potensial lain menggunakan chat AI dalam pendidikan adalah terbatasnya kreativitas respon yang dihasilkan AI. Ya, namanya saja robot ya. Robot itu tidak memiliki otak sendiri, tidak kreatif ya. Dia hanya akan memberikan jawaban sesuai pertanyaan, ya, sesuai apa yang diminta. Kita akan diberikan data sesuai apa yang diminta, sehingga kembali lagi pada penanyanya atau orang yang menggunakannya atau orang yang memerintahkannya. Kalau yang memerintahkan, kita beri perintah yang cerdas, kita tanyakan hal-hal yang cerdas secara spesifik, maka jawabannya juga akan spesifik dan cerdas juga. Tapi kalau pertanyaan kita membingungkan atau bahkan pertanyaan kita hal-hal yang remeh-temeh, ya akan dijawab hal-hal yang remeh juga seperti itu ya. Tidak punya kreativitas sendiri, tidak bisa berpendapat sendiri. Dia hanya akan memberikan apa yang kita minta, akan menjawab apa yang kita tanyakan dan melakukan apa yang kita perintahkan seperti itu. Maka tentu kita harus belajar membuat perintah-perintah yang lebih kreatif lagi agar robotnya juga kreatif seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah kurangnya pemahaman kontekstual. Ya, tentu saja lagi-lagi karena ini adalah robot AI ini mesin saja, dia tidak bisa memahami nuansa kontekstual bahasa ya. Jadi arti di balik kata itu robot tidak tahu ya kan. Dia hanya akan memberikan jawaban sesuai dengan kata-kata yang sudah pernah dituliskan di internet. Nah, seperti itu. Dia tidak bisa memikirkan hal lain ya, kecuali yang sudah pernah juga dituliskan oleh manusia di internet ini, teman-teman ya. Berikutnya adalah hasil jawaban yang mungkin saja tidak sesuai realita. Ya, saya juga pernah coba ini ya. Jadi menanyakan seorang tokoh misalkan. Jadi tokoh ini oleh chat AI dinyatakan sebagai pendiri pesantren A misalkan. Padahal beliau adalah pendiri pesantren B. Ya.
tapi dinyatakan oleh AI pendiri pesantren A. Ya bisa saja begitu, karena lagi-lagi dia hanya mengumpulkan jawaban yang dari internet yang pernah ditulis oleh orang lain. Jadi kemungkinan sumber yang dikutip adalah yang salah, di internet itu salah itu ya. Sehingga kemudian dia menyampaikan hal itu kepada kita yang tanya ya. Karena memang dia hanya mengumpulkan berbagai data yang ada di internet, kemudian disajikan, diracik ulang dan diberikan kepada kita ya. Maka kadang-kadang realitanya tidak sesuai, sejarahnya tidak sesuai, bisa jadi ya. Oleh karenanya kita sebagai manusia ya tentu saja harus cross check ulang apa yang diberikan oleh AI ini, ya kan? Oke, berikutnya chat AI ya tidak mampu menggantikan interaksi manusia. Oh, tentu saja. Jadi walaupun ada sedikit tanda kutip ya ketakutan bahwa nanti peran guru, peran dosen akan digantikan oleh chat AI, ya bisa saja, dan sangat mungkin itu terjadi. Tetapi lagi-lagi ini adalah robot, tentu tidak bisa mengganti interaksi manusia. Sebagai guru, sebagai dosen itu tentu memiliki sentuhan rohani ya, memiliki kecerdasan rohani yang itu tidak dimiliki oleh AI, tidak dimiliki oleh robot ini tadi. Ada sentuhan-sentuhan, ada bahasa-bahasa motivasi dan lain sebagainya yang itu dapat menyentuh hati. Robot mana bisa menyentuh hati ya, karena memang bukan manusia. Lagi-lagi bagaimanapun perannya tidak bisa menggantikan manusia, utamanya di dunia pendidikan. Tetap dibutuhkan guru yang itu adalah manusia ya, dosen yang itu manusia. Walau mungkin ya tentu saja kecerdasannya kalah ya, tanda kutip kalah ini, karena memang manusia ya, guru sebagai manusia tadi, sebagai dosen tadi, keterbatasan ilmunya karena hanya mengetahui apa yang pernah ia pelajari ya misalkan. Tetapi kalau robot ini karena mengumpulkan seluruh data yang tersebar di internet, dan itu dari beberapa tokoh, dari beberapa ahli, dari banyak jutaan manusia yang memberikan informasi itu, tentu saja akan mengalahkan personal ya, seorang guru, seorang dosen seperti itu. Tapi lagi-lagi dia tidak bisa menggantikan sebagai manusia. Oke. Terakhir nomor 6 kelemahannya, jadi menjadikan manusia dengan robot ini ya, chat AI ini, AI ini menjadikan manusia malas mikir ya kan. Jadi perkembangan teknologi dan akses yang mudah ke informasi secara instan dapat mengurangi kebutuhan manusia untuk berpikir secara mandiri. Wis males mikir wis manusianya. Bahkan itu tadi di depan kita sebutkan ada ketergantungan ya. Akhirnya dikit-dikit ada persoalan, ada permasalahan akan tanya sama AI. Dan ini memang akan menjadi tantangan tersendiri di dunia pendidikan. Jadi misalkan mahasiswa ataupun siswa yang itu tidak bisa kita tidak bisa kita kemudian melarangnya, tidak boleh pakai AI karena AI-nya gampang diakses sih, ya kan? Kecuali kemudian dilarang membawa HP, dilarang menggunakan AI seperti itu ya. Tetapi lagi-lagi ini adalah teknologi yang mudah diakses oleh siapapun. Jadi bisa saja orang mengakses dimanapun, kapanpun ya, seperti itu. Lah, tinggal bagaimana kita misalkan ya sebagai guru, sebagai dosen memberikan soal-soal yang itu sifatnya personal, menanyakan pendapat murid, pendapat siswa tersebut ya di lingkungannya misalkan. Kalau ditanyakan secara umum yang jawabannya ada di internet, ya cukup dengan AI langsung saja selesai itu ya. Oke, berikutnya adalah ini ringkasan daripada kekurangan chat AI ataupun teknologi ya, AI ini akan membuat manusia ketergantungan dengan teknologi ini. Kreativitas manusia menjadi terbatas, kreativitas robotnya ya yang terbatas maksud saya. Kemudian kurang paham kontekstual, beda dengan manusia, terkadang nggak sesuai dengan realita, tidak seperti interaksi manusia, tentu saja berbeda, karena lagi-lagi ini bukan manusia. Kemudian dapat membuat manusia menjadi semakin males mikir. Nah, ini kekurangan daripada chat AI, utamanya yang lagi viral seperti ChatGPT, ChatBot dan sebagainya. Semuanya akan memiliki kelebihan dan kekurangan semacam ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.